Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Fahri Rahman dari employee kelas batch 42, dan saya akan mengerjakan UAS dari penuh planning and design. Apa sih pengertian dari kitchen? Kitchen adalah pusatnya makanan itu berasal, disajikan dan diakhiri. Dapur sebagai tempat mengolah bahan mentah menjadi setengah matang ataupun menjadi matang, disajikan sedemikian rupa dengan bahan pelengkap lainnya. Dan ada beberapa struktur organisasi di Departemen Kitchen. Dan untuk dari eksekutif chef, terus sous chef, chef de partie, demi chef, komis 1, komis 2, sama yang komis 3, dan cook helper. Dan di sini juga saya mau menjelaskan berapa posisi untuk mencapai level eksekutif chef. Yang pertama adalah dari helper, terus ke komis 3, komis 2, komis 1, demi chef, chef de partie, sous chef, senior sous chef, chef de session, eksekutif sous chef, sampai eksekutif chef. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan antara equipment dan utensil dalam Departemen Kitchen. Apa sih itu kitchen utensil? Kitchen utensil adalah perlengkapan dan peralatan dapur yang berbentuk kecil, biasanya dapat dengan mudah dipindah-pindah. Peralatan ini relatif kecil dan peranan sangat krusial dalam proses memasak untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan sedangkan kitchen equipment adalah peralatan dan perlengkapan dapur yang berat dan umumnya susah untuk dipindahkan. Dan contoh dari kitchen equipment adalah working table, sink atau dishwashing, chopping block, wood chop board, stove, force, oven, steam oven, microwave, deep fryer. Dan sedangkan untuk kitchen utensil, contohnya adalah seperti stockpot, saucepot, saucepan, saute pan, braising pan, mixing bowl, whisking bowl, colander, container, and tray. Dan di nomor 3 saya mau menjelaskan istilah-istilah administrasi di kitchen. Yang pertama adalah BO atau Bucket Event Order. Apa sih itu Bucket Event Order? Bucket Event Order adalah kontrak yang mencantumkan semua detail penting dari suatu acara, digunakan di sebagian besar hotel dan fasilitas acara untuk membantu memastikan semuanya diuraikan dan disetujui oleh tempat dan perencanaan acara. Dan ini juga membantu memastikan harapan perencana acara terpenuhi dan membantu venue menghindari pengaturan ulang ruangan atau konsep yang mahal. Yang kedua adalah ML,
ML adalah market list, merupakan formulir atau daftar pembelian atau belanja bahan-bahan makanan segar yang tidak bisa bertahan lama dan diperlukan untuk diproduksi harian bagian dapur. Yang ketiga adalah PNL. PNL itu profit and loss. Apa yang dimaksud profit and loss? Yaitu laba rugi yang merupakan jenis laporan keuangan yang berisi mengenai informasi pendapatan dan pengeluaran suatu badan usaha. Dan yang keempat adalah PO. PO adalah dokumen yang secara hukum mengikat yang dibuat oleh pembeli dan dikirimkan kepada penjual. Nah, ada juga PNL, profit and loss. Yaitu laba rugi yang merupakan jenis laporan keuangan yang berisi mengenai informasi pendapatan dan pengeluaran suatu badan usaha. Ada juga di sini adalah SR atau ship register, yaitu sekelompok flip-flop yang digunakan untuk menyimpan banyak bit data dan dipindahkan dari satu flip-flop ke flip-flop lainnya, dikenal sebagai ship register. Dan bisa juga itu disebut adalah formulir yang digunakan untuk pengambilan barang di store atau gudang penyimpanan yang masih ada stoknya. Dan yang itu interpreter adalah formulir barang untuk meminjam dan mengambil bahan mentah serta peralatan dan makanan yang setiap dimasak di di outlet lain gitu. Dan di sini juga ada loss bracket. Loss bracket itu adalah formulir suatu barang yang hilang atau pecah dan biasanya itu digantikan oleh uang, dipotong dari uang servis karyawan itu sendiri, dan itu nanti ditotalkan seberapa kerugian barang yang hilang atau barang yang rusak, dan nanti itu biasanya ada penjumlahannya sekian berapa persen dari uang servis. Logbook. Nah, logbook merupakan catatan harian tentang kegiatan atau komunikasi yang biasanya itu adalah kegiatan sehari-hari yang bisa dioperasikan ke si berikutnya, seperti itu. Misalnya ada nanti untuk berikutnya ada planning atau seperti apa, dan nanti diteruskan oleh si berikutnya. Dan yang sudden adalah kebijakan atau atasan yang tiba-tiba dan kurangnya komunikasi antar karyawan. Miss and place. Miss and place adalah kegiatan mengumpulkan dan menempatkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa bahan maupun peralatan sebelum dimulainya sebuah pekerjaan. Jadi biar tidak repot mau membuat bahan apapun, disiapkan bahannya terlebih dahulu dan peralatannya, dan itu dapat memudahkan kita untuk kelancaran dalam bekerja. Dot. Sini juga ada dot. Dot adalah sistem yang bagus untuk melacak kapan Anda harus menggunakan item yang telah disiapkan. Atau jika digunakan dengan benar dan konsisten, ini membantu mengurangi sisa makanan dan memungkinkan berjangkitnya penyakit bawaan makanan seperti menyalpir, seperti itu. Dan di sini ada nomor 4. Nomor 4 adalah apa sih yang dimaksud dengan menu? Menu adalah atau daftar menu makanan yang disajikan kepada tamu di ruangan
Menu ini berasal dari bahasa Prancis le menu atau dalam bahasa Inggris disebut bill of fare sebagai pedoman untuk menyiapkan suatu hidangan atau makanan. Dan menu merupakan daftar makanan yang ditampilkan dan umumnya dilengkapi dengan gambar dan harga untuk menarik para konsumen atau pelanggan yang memberikan nilai lebih terhadap makanan yang ditawarkan. Dan di sini juga ada beberapa contoh dalam pembagian menu itu, seperti menu Capo Valentine. Apa aja sih yang ada biasanya yang ada di menu Capo Valentine? Seperti spaghetti bolognese, fettuccine, carbonara, baked salmon, pizza, chicken barbecue, beef stick, es krim, cake, orange squash, dan menu ala carte biasanya ala carte yang seperti yang berat-berat kayak nasi goreng, salad sayur, mashed potato, kayak terus sop buntut seperti itu. Dan itu ala carte adalah pemesanan secara langsung. Nah, ada juga American breakfast, dan ini adalah sebenarnya breakfast ada beberapa jenis ya. Ada American breakfast, Indonesian breakfast, Asian breakfast kayak gitu. Dan ini saya akan menjelaskan tentang American breakfast seperti kopi, jus, buah, teh, roti, pastry, waffle, bacon, telur, sosis. Dan kalau misalnya Indonesian breakfast seperti bubur, nasi uduk, seperti itulah. Seperti hal yang biasa umum kita temukan dalam keseharian ini. Dan ini ada menu lunch and dinner. Ada chicken pesto, shrimp quail wrap, bacon egg, cheeseburger, dan menu supper seperti barbecue chicken meal, garnet beef, pizza, burger, dan lain-lain. Dan menu kopi break biasanya itu seperti snack-snack dan makanan ringan yang lainnya. Seperti kayak misalnya kue tradisional, lumpia, risol, dan ada juga yang cookies seperti itu. Pokoknya itu adalah kue-kue. Dan kalau jajanan pasar juga itu sudah bisa dibilang dalam menu kopi break, soalnya itu seperti makanan-makanan yang simpel pada umumnya. Nah, di sini juga ada menu wedding, dan menu wedding seperti biasanya agak, tapi itu tergantung dari weddingnya juga nih. Ada ayam goreng, capcay, mie goreng, nasi goreng, ikan bakar, seperti ada juga rendang. Kalau di Indonesia tuh ada pepes ikan, dan juga biasanya ditambahkan dengan stol. Tapi itu beberapa stol seperti kayak ada bakso, siomay, batagor, dan lain-lain. Itu tergantung dari pihak klien yang memesan seperti apa paket yang diinginkan. Demikian penjelasan saya tentang UAS menu planning and design. Semoga itu bermanfaat. Dan terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.